kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wasyuhada wassalihin wal masyayikh, khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki Al-Hasani dan Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani wa Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Risalatil Muawanah. Wa'lam wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya wa kasrati asghaliha wa wabaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Qala Allah Ta'ala kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Ketahuilah, ini akhir kemarin biar nyambung bahasanya, hendaklah engkau bertafakur, berpikir tentang kehidupan dunia ini, tentang banyaknya kesibukan-kesibukan dunia, wa wabaliha, dan banyaknya kesusahan-kesusahan dunia, bencana-bencana dunia, banyak masalah, banyak kerja di dunia ini. Penat orang hidup di dunia ini, bukan tak penat. Masalah tak pernah habis, kesibukan tak pernah berhenti. Itu dunia. Kita harus berpikir juga, itu harus dipikirkan. Kemudian wasur'ati zawaliha, dunia ini juga cepat dia hilangnya. Rasanya baru kemarin masih anak-anak main apa tuh yang kayu, satu panjang satu pendek, taruh di lubang diginikan. Zaman atuk-atuk ada juga tuh, apa namanya gini, nanti gini kan. Itu baru kemarin tuh rasanya tuh sama main gambar-gambar tuh tepuk pong, mana yang menang mana yang kalah, ada lagi main karet. Sekarang udah berubah semuanya, cepat dunia itu hilang. Baru kemarin masih anak-anak, sekarang udah punya anak, ya tak? Nah, baru kemarin cepat dunia tuh, dan itu akan terus berjalan, bukan berhenti. Sekarang berhenti tak, itu akan terus berjalan. Dunia tuh cepat sekali berjalannya. Ini harus kita pikirkan juga, supaya kita ini tak tergila-gila dengan dunia. Betul, kalau orang udah pikir mati, apa lagi paling berapa tahun lagi, dunia pun nak ngotot-ngotot mati juga nanti, kan? Dia nak sibuk macam mana nak bikin apa, kau terserah kau nak berlaku apalah kau di muka bumi ini. Tapi suatu saat kau pasti akan mati. Kau dikira kau tak mati, yang mati itu orang lain aja, kau juga mati. Hati-hati di dunia ini. Engkau yang nak bunuh orang, engkau pun nanti mati juga, sama saja. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan, agar kalian berpikir di dunia dan di akhirat. Berpikir di dunia dan di akhirat. Masya Allah.
Ada kawan saya kemarin, subhanallah, saya hari malam Kamis tuh biasanya balik ke Tanjung Batu. Rencana ini mau ketemu sama kawan. Nah, ada musyawarah sedikit. Nah, bikin apalah sesuatu. Ternyata dia pagi itu dia kerja. Hari itu kurang 1 hari. Dia kerja, pagi bakal kerja. Tengah kerja, penat dia, turun. Terus dia pitam, meninggal. Mendadak, luar biasa. Masya Allah. Umurnya lebih muda dari saya, jauh. Itulah dunia. Nah, jadi semuanya itu pasti akan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Itu perlu diingat itu, perlu diingat. Kalau orang tak ingat mati, dia akan jadi orang yang rakus. Dia akan jadi orang yang gila dunia, semua nak dimiliki dia, semua nak diambil. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi engkau malah memilih kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih bagus dan kekal. Berapa banyak kalau kita tengok, jadi kita ini lebih banyak memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal dunia ini pasti mati, pasti ditinggalkan. Tapi habis waktu, pikiran, tenaga, habis untuk dunia semuanya. Nah, lupa. Padahal akhirat itu nanti lebih bagus dan kekal. Malah ditinggalkan. Malas untuk urusan akhirat. Masya Allah. La quwata illa billah. Wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Dunia ini senda gurau, permainan saja dunia ini. Senda gurau saja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Di akhirat itu baru sebenar-benar kehidupan. Dunia ini main-main, senda gurau. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Wa hadza tafakkur yusmiru laka az-zuhda fid dunya war-raghbah fil akhirah. Jadi tafakkur tentang dunia ni, keadaan dunia ni seperti apa, ini akan membuahkan kita ini zuhud dari dunia. Zuhud dari dunia. Kalau orang dah mikir, dunia ini ya Allah penat, apa semua masalah banyak, nanti kita ngejar sesuatu belum dapat lagi, entah umurnya berapa, cita-citanya berapa, mati itu pasti. Dulu ganteng sekarang tua, kan? Dulu cantik sekarang nenek-nenek, nanti mati. Kalau dah mikir mati pasti mati. Maka nanti dari tafakkur ini akan membuahkan zuhud di dunia. Zuhud di dunia apa? Enggak gila dunia. Ya Allah, untuk apa lagi lah aku nak ngotot-ngotot cari dunia. Udahlah, ibadah aja baikkan. Yang penting kita Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah Subhanahu wa taala. Aku Allah Subhanahu wa taala. Dah, baguskan ibadah, nunggu mati. Apa lagi? Akhirnya nak nunggu mati ni, mau gila cari dunia, cari duit, nunggu mati. Itu orang yang salah. Sementara rezeki sudah diatur oleh Allah, itu malah tergila-gila dicari. Yang diwajibkan untuk kita malah kita tinggalkan, kita lalaikan. Jadi orang kalau dah mikir mati, mikir dunia ni, maksudnya mikir kekurangan-kekurangan dunia ni, apa dunia ni penat dan sebagainya, mati itu pasti, itu nanti akan membuat orang bersifat zuhud, yaitu tidak cinta dunia. Warahwah fil akhirah, dan itu akan menimbulkan rasa cinta dia dengan akhirat. Kalau gitu aku tujuanku bukan dunia lagi, tak ada gunanya aku ngotot-ngotot dunia, karena ini sementara saja. Maka aku akan fokus kepada akhirat. Terserah orang lah sana, dia nak sibukkan dunia, bantai dia lah. Kita sekedar menyampaikan saja. Ada yang masih gila pangkat, gila harta, gila ini, sibuk dunia dia. Terserah engkau lah, aku dah sampaikan. Dia sibuk dengannya, aku tidak fokus ke sana lagi. Aku mau fokus ke akhirat. Buahnya dari mana?
ketika seorang dia akan selalu berpikir tentang dunia ini, apa istilahnya kekurangan dunia ini, dan tentang kematian yang pasti akan datang. Jadi dia akan fokus ke akhirat. Jadi kebanyakan orang lalai terhadap akhirat karena dia lupa terhadap mati. Oke, lanjutnya wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi qurbi nuzulil maut wa husulil hasrah wan nadamah ba'dal maut. Dan hendaklah seharusnya engkau bertafakur tentang dekatnya kematian. Nah, sambungannya dengan yang tadi. Engkau hendaklah berpikir, bertafakur tentang dekatnya kematian itu datang. Fahusil hasrati wan nadamati ba'dal maut. Dan engkau juga harus bertafakur nanti setelah kematian ini akan ada penyesalan, nadamah, nyesal dulu kenapa aku di dunia kok malas, kenapa gini, kenapa aku sibuk dunia aja, akhiratnya aku tinggalkan, aku bermalas-malas akhirat. Itu harus ditafakuri. Mati ini tak lama lagi, ya. Setelah kematian akan ada penyesalan. Waktu dibuang-buang ketika di dunia ini, besok di akhirat kalau udah mati, tak bisa hidup lagi, balik lagi, tak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ketika orang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sudah selesailah, terputuslah amalnya, tak bisa dia balik lagi. Selesailah di situlah apa yang kau dapat, apa yang kau amalkan. Nak nyesal ya nyesal. Kalau orang baik di dunia bagus, maka insya Allah tidak menyesal. Penyesalan setelah mati. Jadi kita nih harus selalu menghadirkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ini, dekatnya kematian. Itu harus, agar kita selalu bisa semangat kepada akhirat. Kita tidak lagi seperti terkena gelombang arusnya globalisasi. Orang sibuk dunia, bisnis, duit, pangkat. Itu arus yang luar biasa itu. Kita hidup di tengah-tengah arus yang kuat. Kita harus berpikir lain. Jadi kita melawan arus. Dari mana kita kok bisa berbeda? Dari kita belajar, dari kita ngaji, dengan tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu dari para ulama. Nah, ini yang akan menjadikan kita ini sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, karena sesungguhnya mati itu akan menjemput kalian. Orang ini tak bisa lari dari kematian, ya, tak bisa kita lari dari kematian. Kita orang beriman ini mati itu pasti, lari dari mati itu tidak bisa, nggak mungkin. Kita tugas kita cuma usaha, tawakal, mati sudah Allah tentukan, tak mungkin kita bisa elakkan. Jadi katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maksudnya kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang lalai ini dia akan lari dari kematian. Padahal lari dari kematian itu tak bisa, mustahil orang bisa lari dari kematian, tak bisa. Jadi isinya kan itu perasaan atau pekerjaan yang sia-sia, fokusnya malah ke tempat yang lain. Kalau engkau lari dari kematian, maka ketahuilah bahasanya kematian itu akan menjemputmu dia. Kau lari dijemput dia. Seperti apa lajumu lari, kematian itu akan tetap bisa menjemputmu. Fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaib. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib wasyahadah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan menceritakan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Kau dulu tak nak mati kan? Lupa mati. Jadi hidup orang yang pikirannya hanya duniawi itu paling takut dengan kematian dia. Jadi pokoknya macam mana pokoknya. Jadi karena dia otaknya dunia terus. Tak ada terbesit kematian. Kalau dengan kematian paling takut.
lari dia, macam mana aku tak mati, macam mana aku tak mati, macam mana. Ibadahnya tidak dilakukan. Kau lari dari kematian tak bisa, kemudian kau tinggalkan ibadah, nanti kau juga tetap akan disusul oleh kematian, dan di akhirat kau akan Allah akan menceritakan kepada apa yang kau lakukan. Kau kenapa begini, kenapa kau tidak taat, kena nanti di akhirat. Wa qala ta'ala hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sampai ketika datang kepada kalian kematian, kemudian sampai ketika datang kepada salah satu kalian kematian, kemudian dia berkata kepada Allah, kepada Tuhan, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku lagi. Orang-orang yang taat besok kalau dah mati dia minta sama Allah untuk dihidupkan lagi. Ya Allah, balikkan aku lagi. Balikkan aku lagi. Kenapa? Karena ketika di dunia dia menyanyiakan kehidupan di dunia ini. Sholat tak mau, malas, puasa, maksiat, jalan terus. Setelah mati dia akan minta sama Allah untuk dihidupkan. Mana bisa? Hidup kesempatan hidup di dunia hanya satu kali saja. Ketika dia sia-siakan kesempatan itu, tidak akan pernah kembali lagi. La'alli a'malu salihah, maka aku akan melakukan amal soleh. Nanti aku kalau dikasih hidup lagi, ya Allah, aku akan beramal soleh. Lambat, dah tak bisa, kau dah mati, tak bisa. Fima taraktu, akan dulu yang aku tinggalkan akan aku lakukan. Dulu kebanyak maksiat, aku akan taubat, aku akan beramal soleh. Dia bilang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, enggak mungkin, itu tidak akan mungkin terjadi, ya, mustahil akan hidup kembali. Itu adalah kalimat nanti yang akan dikatakan oleh orang-orang yang menyesal ketika mati karena hidup di dunia ini tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah tulhikum, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian, amwalukum wa auladukum, harta-harta kalian dan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang lalai dari Allah ini. Kenapa? Karena harta. Diperingatkan sama la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai hartamu itu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Sekarang berapa banyak orang sibuk dengan dunianya, tak nak zikir sama Allah. Berapa banyak sibuk dengan bisnisnya, dengan urusan duniawinya, tapi jauh dari ibadah, tak mau ditinggalkan, lebih milih kesibukan mengurus hartanya, mengurus anak-anaknya. Gara-gara anak jadi tak taat sama Allah. Wah, sayang anak sampai tak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cobaan juga. Ila qauli ta'ala wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memundurkan suatu jiwa ketika ajalnya sudah sampai. Kalau ajal dah sampai, limit habis, maka tidak akan dimundurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan kita lah nih. Kita masih hidup di alam dunia ini. Ya Allah, berilah kami umur yang berkah penuh dengan ketaatan, ya Allah. Dan juga keluarga kami semua, anak cucu kami semua, ya Allah, jadikan orang-orang yang soleh, solihin, solihat. Dan meninggalnya kami semua, ya Allah,
jadikanlah termasuk orang-orang yang husnul khatimah, bahagia di dunia dan di akhirat. Wa qala ta'ala wa faidatu hadhihi tafakkur qasrul amal wa islahil amal wa idadu zat liyaumil ma'ad. Terus faidah tafakkur ini apa? Tafakkur tentang dekatnya kematian ini apa faedahnya? Ya. Buahnya apa? Faedahnya yaitu qasrul amal. Qasrul amal ini tidak panjang angan-angan. Enggak panjang angan. Orang mau panjang angan macam mana? Sebentar lagi kematian akan datang. Masa dia nak berpikir angan-angan dia panjang sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Pikirannya tuh sudah disetting 20 tahun. Ya Allah, astagfirullah. Kok emang umurmu nanti kau yakin sampai 20 tahun tuh? Urusan dunia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingat mati. Ingat mati. Kalau orang dah ingat mati, pikir 5 tahun, astagfirullahaladzim, 5 tahun ke depan aku belum tentu hidup, masih hidup. Ngapa aku mikir jauh nah? Apalagi sekarang bisnis dunia itu hitungannya puluhan tahun. Kontraknya nih banyak. Berapa banyak kontrak-kontrak dunia ini, waktunya itu sampai 20 tahun. Mungkin lebih. Astagfirullah. Kau yakin betul kau 20 tahun umur kau sampai? Ini namanya tulul amal. Tak usah panjang-panjang, udahlah aku yang ada hari ini, inilah hari ini. Itulah pikiran orang soleh, orang-orang sufi. Dia tak pikir jauh ke sana, jauh ke sana, jauh ke sana. Pede kali kayak ajal kau yang mikir, kamu yang ngatur. Kayak Allah sudah kasih catatan ajal kau mati umur sekian, mati umur sekian. Tak, tidak tahu. Makanya ketika orang berpikir bahwa dekatnya ajal itu akan turun, itu akan membuahkan dia tidak panjang angan-angan, tak terlalu banyak planning hidupnya tuh. Allah jalani aja apa yang ada di depan, nanti urusan nanti lah. Senang hidup. Ini tidak, pikiran banyak. Nanti 5 tahun lagi, waduh, 5 tahun lagi ini kata-kata biasa ahli dunia. Kita jangan ikut kena arus. Kau pede kali kau bilang 5 tahun. Kau memang kau 5 tahun. Sudah aku catat kata-kata kau hari ini. 5 tahun masih hidup apa tidak? Jangan terlalu pede. Karena yang seperti itu dia akan melalaikan. Dalam tempo 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, itu nanti otaknya ini akan tujuannya ke itu. Tidak ke akhirat jadinya. Fokusnya dia akan ke titik itu. Aku akan ke titik 20 tahun yang akan datang, kita harus begini. Jadi hidupnya mulai hari itu sampai untuk ke 20 tahun, dia akan menuju kepada titik yang dia tuju itu. 20 tahun. Sementara umurnya tinggal 3 tahun, mati. Maka qasul amal. Aku tak nak mikirlah, terserah nantilah tuh. Kalau memang umur aku sampai di situ 20, jadilah tuh. Tak usah pikir panjang-panjang. Nah, itu planning-planning seperti itu memang tidak sesuai dengan orang-orang yang ahli akhirat, ya. Ahli dunia biasa, kontrak 20 tahun. Masya Allah, luar biasa. Wa fa'idatu tafakkur qasul amal wa islahil amal. Kemudian membaguskan amal, ya. Membaguskan, aduh mati sebentar lagi amalku ini masih berantakan, baguskanlah amalnya, baguskan. Usahakan kalau nak mati itu amalnya sudah bagus. Yang amal masih berantakan nanti tahu-tahu mati datang pula, baguskan amalnya. Wa idaduz zadil yaumil ma'ad, dan mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Karena mati itu sebentar lagi, tak lama dah mati, maka kita cepat-cepat cari bekal. Kalau banget dah santailah kita. Kapan nak pergi? Besok? Masih 3 bulan lagi lah. Jadi masih santai, tak Coba orang nak berpergian, cepat kita besok ni pergi pesawat dengan iya persiapan belum, cepat. Karena kepergian tu dekat. Tapi masih lama, santai dulu lah. Santai. Wazat. Ini perkara seperti ini kalau kita tidak pasang, ya tak terpikir. Harus kita pasang nih tiap hari nih. Tiap hari ingat mati, tiap hari ingat mati, tiap hari ingat mati, tiap hari ingat mati. Itu memang harus dipasang.
Tiap hari mikir dunia ini penat, dunia ini banyak urusan, dunia ini banyak kesibukan. Apa kok susah lah dunia ini? Masalah banyak. Banyak di dunia ini banyak masalah. Nanti masalah yang tak ada tuh di surga tak ada masalah. Ya? Di dunia ini masalah dengan ini pusing, masalah dengan ini pusing, masalah dengan ini pusing. Banyak kali masalah. Penat di dunia ini. Dah, ini tinggalkan ini. Tak usah fokus ke sini. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tenangkan. Tak usah ikut arus globalisasi. Terserah dialah. Terserah mereka lah. Itu. Kita fokus, kita harus ikut generasi salafus salih, orang-orang yang soleh, harus begitu. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaq wal a'mal allati wasafallahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu. Kemudian kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, tengoklah, ini kitabnya wali, ini nunjukkan ke kita jalan. Dia bilang begini nih, beliau bilang begini nih karena beliau udah praktekkan. Beliau ini udah praktek, beginilah hati mereka, beliau nih. Para aulia beginilah hati mereka ini. Dipraktekkan. Makanya dia nasihatin ke kita kayak gini, menasihatin ke kita. Kemudian katanya, ketahuilah bahwa seharusnya engkau juga berpikir tentang akhlak-akhlak dan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan amal-amal dan akhlak tersebut kepada para wali-walinya. Kau harus berpikir juga sekarang. Ganti tafakurnya. Maksudnya apa? Tentang sifat-sifat terpuji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para aulianya, kepada para walinya. Kemudian juga wa'adahu, dan juga berpikir tentang sifat-sifat tercela yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Maksudnya apa? Ini yang bagus-bagus mana? Oh, ini para aulia ini sifatnya gini, tafakur. Oh, berarti ini yang kita ikuti. Ini yang jelek-jelek, ini mana musuh Allah, ini sifatnya gini. Ini tak saya ikut musuh Allah. Macam mana kita ini orang iman, orang Islam, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan lebih taat kepada musuh Allah. Musuh itu sampai hari kiamat, musuh Islam itu ada, harus tetap antisipasi. Kita tengok sekarang nak nyontoh siapa? Ya nyontoh para aulia, orang-orang yang betul kaliber, orang-orang soleh. Kalau susah nyari yang masih ada, cari sirahnya, cari sejarah-sejarah para aulia terdahulu. Jadi Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis sebuah kitab yang sering saya sampaikan, saya bawakan ya di YouTube atau di Facebook, saya sering sampaikan. Biasa sampaikan di Masjid Agung, di Masjid Baitur Rahman. Namanya kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Yaitu kitab Al-Mukhtar tadinya pilihan. Min Kalamil Akhyar, dari kata-kata orang-orang pilihan. Jadi orang-orang yang soleh, para aulia, sifatnya seperti apa, nasihatnya seperti apa, sirahnya seperti apa, supaya kita bisa nyontoh. Itu perlu. Ini di sini masuknya di sini. Kita harus juga bertafakur tentang sifat-sifat para aulia macam mana. Kalau ada keadaan seperti ini, mereka macam mana tanggapannya. Kalau begini macam mana tanggapannya. Musuh-musuh itu macam mana sifatnya. Gini. Ini berarti musuh nih, tak usah diikutin. Itu perlu. Wa fima ada lil muqarrabina fil ajil wal ajil. Qala Allah Ta'ala, dan juga kepada bertafakur tentang perkara yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil ajil wal ajil, di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, lafi na'im, sungguh
mereka di dalam kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang para penjahat, orang-orang ahli maksiat, bahwa dia itu di neraka jahim. Itu kita harus tafakur juga. Kalau kita kepengin di naim, surga naim, di surga, maka kita harus termasuk menjadi orang-orang yang abror. Jangan menjadi orang yang fujar, orang-orang yang tercela, ahli maksiat, neraka tempatnya. Wa qala ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman itu nanti seperti orang yang fasik? Tentu enggak sama. Orang fasik nanti sifatnya, tempatnya lain, orang beriman juga tentu lain, enggak sama. Ya. Kita tentu cari yang bagus, orang yang beriman. Enggak mungkin kita ini sama-sama mentang-mentang sama-sama makhluk Allah berarti nanti sifatnya nasibnya sama. Enggak, tergantung iman apa tidak, amalnya bagaimana. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan tentang al-husna, surga, ya, beriman, ya, la'allahu al-jannah, maka kami akan mudahkan baginya kepada kemudahan. Ya, kalau orang beriman dimudahkan, orang bertakwa dimudahkan urusannya. Ila akhir surah. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan bergetar. Tanda orang beriman ini kalau Allah atau Allahu Akbar, jadi hatinya bergetar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada getaran, hatinya tuh bergetar. Itu orang-orang yang beriman. Allahumma rizukna ya Rabb. Jadikanlah kita ini termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala hatinya bergetar. Takut, ada rasa takut. Jadi kalau dengar nama Allah itu rasanya ada rasa perasaan takut gitu. Takut sama Allah. Insya Allah. Itu orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman. Ila qouli ta'ala lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka bagi mereka derajat-derajat di sisi Tuhan mereka dan keampunan juga rezeki yang mulia. Masya Allah, orang kalau dah gitu diampuni dosanya, diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pemimpin di bumi seperti Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka pemimpin sebelum mereka ini. Orang kalau menjadi orang-orang yang soleh, jadi dunia ini sebetulnya miliknya, yang memimpin dunia ini adalah orang-orang yang soleh, ya. Yang akan menjadi pemimpin dunia ini adalah orang-orang yang soleh, bukan orang-orang penjahat, bukan. Nah, itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh dunia ini. Wa qala ta'ala fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat us-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah
wa ma kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Berapa menit lagi? Masih? Hah? Maka masing-masing akan kami beri siksa karena dosanya. Sebagian mereka kami utus bagi mereka angin. Jadi azab Allah ini ada angin topan, puting beliung. Azab Allah ini terdahulu kayak gitu. Wa minhum man akhadna sayhah. Kemudian ada yang kami siksa dengan suara pekikan yang sangat keras. Suara azab kok pakai suara. Suara itu begitu kerasnya sampai mati yang dengar. Apa tak mati? Pecah. Begitu kerasnya suara itu. Sayhah, pekikan. Itu bisa jadi azab. Wa minhum man khasafna bil ard, dan ada yang kami benamkan di bumi. Ulah para kaum-kaum terdahulu yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu siksanya kayak gitu. Kena umatnya Nabi Nuh banjir, ada yang topan, kemudian ada yang dibalik dibenamkan ke bumi, ada yang pakai suara yang keras. Kita sekarang nih kalau ada gempa bumi karena dianggap bencana alam biasa saja. Ini urusan Badan Meteorologi dan Geofisika. Padahal kalau kita baca Al-Quran tuh azab tuh karena apa? Karena orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena orang ini tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasul. Di Quran tuh rata-rata gitu semua kalau azab tuh jatuhnya. Tapi tiba sampai di tempat kita sekarang, di negara kita sekarang akhir zaman ini, ketika ada bencana-bencana tak balik ke situ. Tak balik. Jadi seolah-olah gempa bumi itu yang jadi azab tuh untuk cerita lama dulu. Zaman sekarang tak ada, ini cuma bencana alam biasa saja karena meteorologi dan geofisika. Mau tsunami, mau apa, biasa, itu bencana alam biasa saja. Nggak ada urusannya dengan orang maksiat tak maksiat, kan? Seolah-olah itu hanya ada di dalam Al-Quran saja. Padahal enggak, sama. Dikira Allah tuh ganti itu, kan tidak. Allah tuh yang dulu di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ayub. Itu juga yang sekarang nggak berubah. Malaikatnya pun itu juga. Dikira bukan malaikat Jibril lagi, dah pencen. Malaikat Jibril masih, Mikail masih. Sama semuanya. Cuma kita perasaan kita ini macam membeda-bedakan pula. Jadi malaikat Mikail macam dah lain. Dulu malaikat Mikail aktif, sekarang non aktif. Non aktif ya. Ada bencana-bencana ini tak ada urusan, bukan malaikat Mikail nih, tak ada urusan, ada pencen, non aktifkan. Ini masalah. Sama. Jadi ketika ada bencana alam semua itu ada apa namanya ini? Ada urusannya dengan malaikat Mikail, ada. Bukan tidak ada. Yang percaya belum pencin cuma malaikat Israel aja, karena buktinya banyak. Itu orang percaya tuh, malaikat Israel. Kalau pencin berarti tak ada orang mati. Ternyata orang mati tetap aja sebenarnya. Malaikat Israel berarti masih ada. Yang lain dah pencin semua. Nah, ini masalah ini. Percaya cuma pada satu malaikat jadinya. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mana nih? Wa minhum man aghraqna, belum selesai. Wa minhum man aghraqna. Dan sebagian mereka kami siksa mereka, kami beri mereka musibah, yaitu kami tenggelamkan. Azab Allah kayak gitu, ditenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum. Bukan Allah itu zalim kepada mereka.
Allah tenggelamkan mereka, Allah kasih azab angin, Allah kasih azab suara, Allah balik bumi ini, balik rumah mereka, kampung mereka, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Bukan Allah menzalimi mereka, bukan, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka yang salah. Nah itu. Wa qala ta'ala al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'din ba'duhum, ini ada yang kurang nih. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'duhum min ba'din. Di situ apa tuh? Ada tulisannya? Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Ba'duhum awliya'u min ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf. Insyaallah ada di situ kan, ba'dhum auliya. Wal munafiquna wal munafiqati al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum auliya. Ada tulisannya di situ, ya kan? Nah, ini kurang di sini. Makanya al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu di situ apa? Itu coba dilihat di situ. Sini kitabnya. Hah? Oh iya, sini. Oh ya betul. Al munafiquna wal munafiqat, ya, mim ba'd ya. Al munafiquna wal munafiqat ba'duhum mim ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu dengan sebagian yang lain saling menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah dari yang ma'ruf. Ini sampai hari ini ada. Namanya orang munafik itu selalu dia nyuruh yang jelek-jelek, yang mungkar-mungkar, ya, mencegah dari yang ma'ruf. Makanya jangan heran dikira orang tuh pikirannya baik semua. Enggak, memang ada orang yang nyuruh kemungkaran. Nah, jangan sama orang munafik ini husnudon. Payah nih, harus introspeksi. Ila qawli ta'ala wala'anahumullahu walahum adzabum muqim. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan bagi mereka azab yang mukim, yang kekal. Nah, tuh orang munafik. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah kekasih sebagian yang lain. Jadi orang beriman ini saling mengasihi, saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu orang yang beriman, nyuruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Waridwanu minallahi akbaru dzalika huwal fawzul azim. Dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Demikian itulah kemenangan yang agung. Wa qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.